Selamat malam guys, kita lanjutkan belajar kita, review lagi untuk persiapan BA ya, karena nggak lama lagi kalian akan BA tes. Jadi kita review kembali. Di video sebelumnya ada 3 video, kita sudah review kembali melalui pembahasan soal-soal terkait lingkaran ya, baik sudut, relasi sudut, keliling dan sudut pusat lingkaran, kemudian terkait dengan garis singgung, dan juga soal-soal yang terkait dengan tali busur. Nah, sekarang di video yang keempat ini, kita akan mereview kembali soal-soal terkait dengan logika matematika. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Ya, di soal ini kita diminta untuk menentukan nilai kebenaran dari berbagai pernyataan majemuk ya. Kalau kita lihat semua soal itu merupakan pernyataan majemuk. Oke. 3 adalah bilangan genap atau bilangan prima. Ini soal pertama. Jadi ini pernyataan majemuk menggunakan kata hubung atau ya, berarti dia disjungsi, pernyataan disjungsi. Nah, ketika kita menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk, ya, kalau kita menggunakan rumusan, maka kita menentukan dulu nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan tunggal yang menyusun pernyataan majemuk tersebut. Ya, ini bentuk umum atau bentuk simboliknya itu kan P atau Q, ya. Berarti kita menentukan nilai kebenaran P, lalu kita juga menentukan nilai kebenaran Q. Kemudian kita masukkan nilai kebenaran itu kepada pernyataan P atau Q, lalu kita simpulkan hasil akhir nilai kebenaran dari P atau Q. Oke. 3 adalah bilangan genap. Salah atau betul? Salah ya. 3 itu bilangan ganjil. Maka pernyataan P-nya bernilai salah. Salah. Oke. Atau sekarang kita lihat Q-nya. Atau bilangan prima, dikatakan bilangan prima. Artinya apakah 3 bilangan prima? Kan begitu ya pertanyaan ceknya ya. Ternyata iya, 3 itu bilangan prima. Karena bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dengan bilangan itu sendiri untuk mendapatkan hasil yang bulat, bukan pecahan. Ya, 3 hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi 3 supaya hasilnya bilangan bulat. Oke, bukan pecahan ya. Berarti 3 benar merupakan bilangan prima, maka Q-nya benar. Salah atau benar, hasilnya adalah benar, ya. Jadi kalau disjungsi atau kalau ada satu pernyataan bernilai benar, maka hasil akhirnya pasti benar. Karena logika kita ya, logika mudahnya begitu, cara kita mengingat, karena kita bisa memilih yang benar itu. Gitu ya, masih ada kesempatan untuk memilih yang benar. Oke. Kedua, soal kedua, ada X bilangan bulat yang kurang dari 0 dan, ini dan, konjungsi, memenuhi 2X plus 7 sama dengan 1. Nah, jadi lagi-lagi kita lihat nilai kebenaran dari P juga dari Q-nya ya, sebagai pernyataan tunggal penyusun. Nah, ini dan, berarti P dan Q. Oke, P-nya ada X bilangan bulat yang kurang dari 0. Adakah bilangan bulat yang kurang dari 0? Ada dong. Minus 1, minus 2, minus 3 itu bilangan-bilangan bulat yang kurang dari 0. Berarti P-nya bernilai benar. Ya, benar dan Q-nya memenuhi 2X plus 7 sama dengan 1. Apakah ada bilangan ya bulat yang memenuhi 2X plus 7 sama dengan 1. Ada enggak? Ya kita cek saja. 2X plus 7 plus 7 sama dengan 1. Maka 2X sama dengan minus 6 ya. X-nya sama dengan minus 3. Betul, minus 3. Ya kan? Berarti benar dan benar. Hasilnya adalah benar ya. Ingat kalau konjungsi dan, menggunakan kata hubung dan, hanya bisa bernilai benar kalau kedua-duanya benar. Kalau ada salah satu yang salah, nanti kesimpulan akhirnya salah. Ya, begitu cara mengingatnya. Oke. Soal berikutnya, jika ada X bilangan real kurang dari 0, maka X pangkat 3 kurang dari 1. Nah, ini jika maka ya. Jika P maka Q. Oke.
di mana Q-nya adalah bilangan, ada X bilangan real yang kurang dari 0. Adakah X bilangan real yang kurang dari 0? Bilangan real itu apa sih? Bilangan real adalah bilangan yang nyata, ya. Bilangan yang tidak imajiner. Jadi hakikatnya semua bilangan itu real kecuali bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu akar minus 1. Ya. Jadi hakikatnya semua bilangan real kecuali bilangan imajiner, ya. Begitu ya. Oke. Nah, ada X bilangan real kurang dari 0. Betul dong, ada banyak malah ya, gitu ya. Oke, berarti pernyataan P-nya benar. Oke, pernyataan P-nya benar. Nah, lalu pernyataan Q-nya mengatakan X pangkat 3 kurang dari 1. Ya, X pangkat 3 kurang dari 1. X-nya apa tadi? Bilangan real yang kurang dari 0. Apakah bilangan real yang kurang dari 0 kalau dipangkatkan 3 itu hasilnya kurang dari 1? Iya kan? Bilangan negatif itu dipangkatkan 3 memang kurang dari 1 ya. Betul ya? Berarti kan ini jika benar maka benar, maka hasilnya benar. Ya. Nah, ingat, jika benar maka benar, benar. Jika benar maka salah, salah. Jika salah maka benar, benar. Jika salah maka salah, benar. Ya, jadi implikasi itu hanya akan salah kalau penyebabnya benar tapi akibatnya salah. Itu salah nanti hasil akhirnya. Tapi yang lain itu, selain itu akan benar. Ya. Oke ya. Oke. Ada X elemen R terdefinisi. Terdefinisi itu bisa dihitung maksudnya. Jika dan hanya jika beberapa X atau ada X elemen R yang lebih dari 0. Ya. Apakah jadi ada akar X, X-nya elemen R itu terdefinisi. Ya ada loh, banyak. Real, bilangan real yang bisa diakar itu tentu banyak. Berarti kan benar, ya. Benar, ini jika dan hanya jika. Ya, ini kan P jika dan hanya jika Q. Oke ya. Lalu pernyataan Q-nya apa? Beberapa X elemen R lebih dari 0. Apa ada bilangan X real, bilangan real yang lebih dari 0? Ya ada, banyak. Berarti benar lagi kan? Benar jika dan hanya jika benar, hasilnya adalah benar. Oke. Ini namanya biimplikasi ya. Kalau biimplikasi itu akan bernilai benar kalau P dan Q-nya nilainya sama. Benar dengan benar atau salah dengan salah, itu kesimpulannya benar. Tapi kalau berbeda, maka kesimpulannya menjadi salah. Itu yang kita harus ingat lagi, oke? Ya, kita teruskan dulu ya. Ya, ini tentukan negasi dari pernyataan-pernyataan berikut. Nah, yang pertama ini bentuk pernyataannya implikasi ya. Jika rumah saya di Semarang, maka rumah saya berada satu kota dengan Lawang Sewu. Bagaimana hasilnya? Nah, negasi dari jika P maka Q itu, ya, kalau kita punya jika P maka Q, ingat itu negasinya, maka menjadi P dan negasi Q. Nah, ini yang diikuti rumusannya. Maka hasilnya seperti ini kan. Ya, rumah saya di Semarang, tetapi tidak satu kota dengan Lawang Sewu. Begitu. Nah, kata tetapi ini identik dengan dan, ekivalen, boleh diganti dengan dan. Ya, itu ya. Jadi kalimatnya mengikuti rumusan. Ya, jangan mengandalkan perasaan, tapi kita menggunakan logika. Oke. Berikutnya, Joni takut tekanan darah tinggi. Joni takut tekanan darah naik, ya, tetapi ingin minum kopi. Tetapi itu kan dan, ya, diganti dan. Karena kalau kita biarkan tetapi nanti bingung menentukan negasinya ya. Dan. Nah, P dan Q negasinya adalah negasi P atau negasi Q kan. Negasi P atau negasi Q. Jadi negasinya menjadi negasi P atau negasi Q. Nah, cari kalimat yang ini, yang negasi P atau negasi Q. Maka menjadi seperti ini kan. Joni tidak takut tekanan darah naik. Atau, nah hati-hati ya, kata dan diganti atau. Atau tidak ingin minum kopi.
Ya, jadi P dan Q-nya sama-sama dinegasikan, kemudian kata dan diganti atau. Itu. Oke ya. Sekarang yang ketiga. Saiful naik motor ke kantor jika dan hanya jika jalanan macet. Begitu. Ini jika dan hanya jika. Negasinya menjadi seperti ini nih, panjang. Ya, ingat biimplikasi itu negasi bolak-balik. Maka kita membuat negasi dari implikasi, tetapi bolak-balik. Ya, hakikatnya seperti itu. Menjadi Saiful naik motor ke kantor dan jalanan tidak macet. Ini kata dan boleh diganti tetapi ya. Tetapi jalanan tidak macet itu boleh. Oke. Atau jalanan macet dan Saiful tidak naik motor ke kantor. Itu jadi negasi dari implikasi yang bolak-balik ya, gitu ya. Oke. Berikutnya, semua orang ingin lulus SMA atau beberapa orang tidak ingin kuliah. Semua orang ingin lulus SMA atau beberapa orang tidak ingin kuliah. Nah, ini menarik ya, karena ini sebetulnya kan pernyataan menggunakan atau ya, disjungsi, tetapi pernyataan tunggal yang menyusun P dengan Q-nya itu berbentuk kuantor. Ya nggak masalah, kita harus ingat negasi dari kuantor bagaimana kan. Kuantor universal semua berubah menjadi kuantor eksistensial, tetapi predikatnya diberi kata tidak, dinegasikan, itu saja. Maka hasilnya akan seperti ini. Beberapa orang tidak ingin lulus SMA, dan kata dan menjadi atau, kata atau menjadi dan ya. Dan semua orang ingin kuliah. Ya, seperti itu hasilnya. Udah ya. Oke, berikutnya. Nah, kita sekarang ditugaskan untuk membuat pernyataan yang ekivalen dari pernyataan-pernyataan yang ada di soal itu. Nah, ya. Yang pertama, semua bilangan caca adalah bilangan rasional. Ini pernyataan tunggal tapi berkuantor universal. Nah, kalau kita buat pernyataan yang ekivalen dengan itu, maka pernyataannya adalah pernyataan implikasi. Ya, jika X bilangan caca, maka X bilangan rasional. Gitu ya, contohnya begitu. Ya, jika maka jadinya. Oke. Sekarang pernyataan berikutnya, jika Gunung Ungaran meletus, maka kawasan wisata Gedong Songo ditutup. Nah, ini kan implikasi ya. Maka yang ekivalen ada dua sebetulnya ya, ada dua. Nah, yang pertama ini, jika kawasan wisata Gedong Songo tidak ditutup, maka Gunung Ungaran tidak meletus. Ya, ini boleh, betul. Nah, bentuk jawaban yang kedua itu menggunakan disjungsi. Ya, disjungsi. Nanti P-nya di negasi, sehingga menjadi Gunung Ungaran tidak meletus atau wisata Gedong Songo ditutup. Gunung Ungaran tidak ya, Gunung Ungaran tidak meletus atau wisata Gedong Songo ditutup. Itu jawaban yang kedua ya. Nah, jawaban yang mana yang kalian akan tulis terserah. Kalau ini soal uraian terserah ya. Tapi kalau soal pilihan ganda tentu ya cari jawaban yang ada kan begitu ya. Berikutnya, Joni tidak makan siang atau terlambat masuk kelas. Ini bentuknya kan disjungsi ya. Ya, Joni tidak makan siang berarti negasi P atau terlambat masuk kelas atau G kan. Itu ya. Nah, kalau kita buat pernyataan yang ekivalen, maka pernyataannya pasti akan berubah implikasi. Ya, kalau kita ingat formulanya menjadi jika P maka Q kan. Jadi P-nya ini berubah. Ya, berubah dinegasikan gitu maksudnya. Oke, maka jawabannya akan seperti ini. Jika Joni makan siang, maka terlambat masuk kelas. Itu, maka Joni itu akan terlambat masuk kelas. Gitu ya. Paham ya? Oke. Ya, kita teruskan dulu. Nah, ini tabel kebenaran. Jadi kalau kita melihat soalnya, ya simbolik seperti itu, kita harus bisa menghitung banyaknya kolom dan baris ada berapa. Banyaknya baris itu tergantung berapa banyak pernyataan tunggal positifnya. Itu ada P, Q, dan R, ada 3.
Berarti jumlah barisnya itu nanti ada 8. 2 kali 2 kali 2. 8. Lalu berapa banyak kolomnya? Ya, itu ada P, ada Q, ada R, ada negasi P, negasi Q, kemudian negasi P dan negasi Q, ada P atau R, kemudian ada keseluruhan. Totalnya ada 8 itu, 8 kolom. Maka kalau kita buat, nah seperti ini ya. Nah, ada 8 kolom dan 8 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolomnya juga ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, langsung saja berarti ini kan P. Ya, kolom P, kemudian Q, ini R, ya. Ini negasi P, diurutkan negasi Q, negasi R tidak ada, ini soal. Lalu ini adalah negasi P dan negasi Q. Lalu ini adalah P atau R, gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah gabungan keseluruhan ini. Ini gabungan keseluruhan di sini. Oke ya. Ini kalau saya tulis terlalu panjang soalnya ya. Nah, P-nya itu ditulis B, 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 S, 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 S. Ya. Kemudian Q-nya B, B, S, S, B, B, S, S. Jadi 2 kali 2 kali ya. Kalau R-nya ya 1 kali 1 kali, jadi B, S, B, S, B, S, B, S. Begitu saja. Oke ya. Nah, setelah itu negasi P. Negasi P berarti lawannya dari P kan. Kalau P-nya B ya negasi P-nya S. Ini S, S, S. Nah, kalau P-nya S, negasi P-nya menjadi B. B, 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 B. Oke ya. Negasi Q lawannya Q. Berarti ini S, S, B, B, S, S, B, B. Oke. Sekarang negasi P dan negasi Q. Berarti ini dengan ini ya, pakai dan. S dan S ya S. S dan S, S. S dan B, S. Ini soalnya dan ya, nggak ada pilihan. Dua-duanya harus dipakai. Kalau ada salah menjadi salah. S dan B, S. B dan S, S. B dan S, S. B dan BB, B dan BB. Kebetulan masih ada B-nya ya. Oke, sekarang P atau R. Yang ini nih, P atau R. B atau B ya B dong. B atau B ya B dong. B atau S, B ya. Atau itu kalau ada satu yang B hasilnya menjadi B. B atau SB, S atau BB, S atau BB lagi, S atau SS, S atau SS. Oke ya. Nah, sekarang hasil akhirnya adalah ini dengan ini diimplikasikan. Ya, jika S maka B, B dong. Jika S maka BB. 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 Jika B maka SS. Jika B maka SS. Nah ini jawaban akhirnya seperti itu. Ya. Bisa diingat kembali ya. Ya, oke. Supaya tidak terlalu panjang videonya, ya soal ini saya bahas satu saja ya. Nanti soal yang berikutnya yang ini kalian latih sendiri, oke? Jadi kita bahas satu saja supaya video tidak terlalu panjang. Ini saya lihat sudah 18 menit. Ya, sudah berapa menit ini? Oh, saya belum bisa lihat sih, tapi sudah lumayan panjang kan ya? Oke, ya. Nah, sekarang kita yang berikutnya ya, membuat implikasi converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berkuantor. Ingat, pernyataan berkuantornya menggunakan kuantor universal. Ya, maka implikasinya dibuat dari situ. Menjadi seperti ini. Jika seseorang adalah orang Indonesia, maka dia suka pisang. Kan semua orang Indonesia suka pisang. Jika seseorang adalah orang Indonesia, maka dia suka pisang dong. Atau jika ada orang merupakan orang Indonesia, maka dia suka pisang, boleh juga.
Silakan juga ya. Tapi kalimatnya memang berubah menjadi kalimat implikasi. Nah, converse dibuat dari implikasi, jangan dari pernyataan soal, jangan, tapi dari implikasi yang sudah dibuat di atasnya. Converse ya. Converse itu kebalikan kan? Kebalikan dari implikasi, sorry. Maka pernyataannya jika seseorang suka pisang maka dia orang Indonesia, itu converse. Nah, inverse itu implikasi tapi P dengan Q-nya masing-masing dinegasikan. Jawabannya seperti itu. Jika seseorang bukan orang Indonesia, maka dia tidak suka pisang. Ya, P dengan Q-nya masing-masing dinegasikan. Kontraposisi itu yang ekivalen dengan implikasi ya. Ini gabungan converse dengan inverse. Ya, gabungan converse dengan inverse. Jika seseorang tidak suka pisang, maka dia bukan orang Indonesia. Ya, itu gabungan converse dengan inverse. Oke? Baik. Nah, sekarang kita masuk ke penarikan kesimpulan. Ya, masuk ke penarikan kesimpulan. Ada 3 macam metode, modus ponen, tolen, dan silogisme. Modus ponen dengan tolen hakikatnya bisa digunakan di satu soal yang sama. Jadi kalau ada soal bisa menggunakan ponen, maka dia pasti juga bisa menggunakan tolen. Kira-kira begitu maksudnya. Tapi silogisme berbeda. Ya, silogisme itu premis 1 dan 2 masing-masing merupakan pernyataan majemuk, sedangkan ponen dan tolen premis 2-nya merupakan pernyataan tunggal. Itu bedanya ya. Oke. Baik, premis 1 jika sudah jam 18, jam 6 PM maksudnya, maka Mr. Yunus tidak makan malam. Wah, diet ceritanya ya. Gitu ya. Premis 2, Mr. Yunus makan malam. Ini kalau kita gambarkan ya, ini jika sudah jam 18 berarti jika P maka tidak makan malam, negasi Q. Oke. Kemudian Mr. Yunus makan malam, berarti kan ini Q. Ya, ini bisa langsung menggunakan modus tolen, bisa langsung jawabannya negasi P. Nah, cari kalimat negasi P. Nah, kalau kalian lupa modus tolen, ya bisa gunakan modus ponen, tapi caranya ini diekivalensikan menjadi jika Q maka negasi P. Nah, ini kan Q sama kan? Berarti berlaku ponen kan? Hasilnya adalah negasi P. Nah, tinggal buat kalimat dari negasi P. Seperti ini kan, belum jam 18. Kan sudah jam 18, dinegasikan yang belum jam 18. Ya, begitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, premis 1 jika X sama dengan akar 9, berarti 3 ya. Maka X pangkat 3 sama dengan 27. Ya, kalau dilihat kalimat langsungnya ya benar begitu ya. Tapi kita kan mau belajar menentukan kesimpulan. Ya, kesimpulan bukan menentukan nilai kebenaran dari premis. Karena kalau kita bicara premis itu memang harus bernilai benar atau sudah disepakati dia bernilai benar. Ya. Oke, premis 2-nya X pangkat 3 tidak sama dengan 27. Berarti kalau kita inisialkan simbolik, buat simboliknya menjadi jika P maka Q kan. Ya, lalu ini negasi Q. Ini Q ya, sorry. Negasi Q. Nah, ini kan sama silogisme lagi. Hasilnya pasti negasi P. Ya, negasi P itu ini. Oh, sorry. Negasi P-nya berarti adalah ya belum dibuat di ini ya, karena ini pakai formula. Jadi kelemahan slide memang dia tidak bisa menginput formula ya. Maka negasi P itu berarti X tidak sama dengan akar 9. Ini jawabannya. Ya, begitu ya. Oke, kita teruskan dulu. Berikutnya, premis 1-nya jika makan cabai maka asam lambung Jojo naik. Lalu premis 2-nya asam lambung Jojo tidak naik atau pergi ke dokter. Nah, ini kita buat simbolik dulu supaya rumusannya terdeteksi. Premis 1 jika P maka Q kan. Premis 2 jika asam lambung Jojo tidak naik. Nah, ini bentuknya adalah asam lambung Jojo tidak naik. Ya, berarti kan negasi Q ya. Negasi Q atau pergi ke dokter atau R ya.
dikasih Q atau R. Nah, ini bentuk yang ini harus diekuivalensikan dulu yang disjungsi. Disjungsi tidak bisa disimpulkan ya, maka harus dibawa ke bentuk implikasi menjadi jika Q maka R. Nah, ini bisa nih. Ini bisa. Ya, jadi akibat dari premis 1 itu identik dengan sebab di premis 2. Maka berlaku metode silogisme. Hasilnya adalah jika P maka maka R, Jika P maka R. Itu kesimpulan akhirnya nanti. Nah, menjadi seperti ini. Jika Jojo makan cabai, maka Jojo pergi ke dokter. Gitu kan, ya. Mudah sekali ya. Oke, God bless. Ya, semoga persiapan BA-nya lancar dan BA kalian sukses. Oke.